Selamat datang di channel Syam Novels. Salam sejahtera dan salam bahagia. Novel ini ditulis oleh Daron J. Selamat menikmati. Kisah si Dewa Perang, bab 51. Tempat kalian ini aku menginginkannya. Anggota bintang 3. Saat pemandu belanja wanita melihat kartu keanggotaan emas di tangan Giselhan, matanya berbinar. Ini adalah anggota bintang 3, yang menunjukkan bahwa Giselhan menghabiskan setidaknya 4 miliar di toko mereka. Ini adalah pelanggan besar, asal beli sesuatu saja bisa mendapatkan komisi senilai gajinya sebulan. Baik Nyonya, aku akan mengemasnya untuk Anda sekarang. Ketika bertemu dengan langganan kaya seperti ini, pemandu belanja wanita secara alami tidak berani mengabaikannya, dan langsung begitu saja mengambil boneka putri salju dari Bella dan bergegas untuk mengemasnya. Bella menyaksikan mainan kesayangannya direnggut, dan tetap tinggal di belakang David Chu dengan sedih. Terima kasih, Bu. Richa Liu tersenyum cerah. Dia mengangkat wajahnya dan memandang Bella penuh kemenangan, seolah dia mengumumkan kemenangannya. Bella Yun, hadiah kamu milik aku sekarang. Dipengaruhi oleh didikan Giselhan, dia mudah iri sejak kecil. Bella Yun ini jelas tidak secantik dia, tidak sebagus latar belakang keluarganya. Tapi guru dan teman sekelasnya menyukainya, dan dia lebih populer di taman kanak-kanak daripada dirinya sendiri. Dimanjakan sejak kecil, Richa Liu yang sombong tidak bisa menerima kekalahan ini. Tentu saja, ia berusaha sekuat tenaga untuk menertawakan Bella. Mengambil mainan kesayangan Bella hari ini membuatnya membalaskan dendam, dan hatinya sangat nyaman. Giselhan mengusap kepala Richa Liu dengan penuh kasih, dengan kesombongan dalam suaranya. Putriku sayang, selama kamu suka, bintang di langit pun akan ibu belikan untukmu. Saat kita membeli barang, yang diinginkan adalah perasaan menghabiskan uang. Giselhan melirik David Chu dengan jijik, dan mencibir dengan maksud tertentu. Tidak seperti sebagian orang yang sudah menjadi pria besar, bahkan mainan kecil pun tidak mampu membelinya untuk anak-anak. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana dia menjadi seorang ayah. Kamu omong kosong, aku ayah adalah ayah terbaik di dunia. Meskipun Bella dirampok mainan dan cemberut mulut kecilnya, dia sangat kesal dan sedih. Tapi ketika dia melihat Giselhan memfitnah David Chu, dia berdiri dengan marah untuk berbicara demi David Chu. David Chu juga mengerutkan kening. Jelas Giselhan, ibu dan putrinya, yang merampok apa yang mereka sukai lebih dulu. Dia belum berbicara, tetapi wanita ini malah menghampiri dan mengajarinya. Siapa dia? Nyonya, aku sudah mengemasnya untuk Anda. Anda adalah anggota bintang 3 yang terhormat dan Anda dapat melakukan transaksi 1 miliar. Kali ini, pemandu belanja wanita juga tersenyum antusias. Nyonya, toko kami juga meluncurkan pakaian kuple baru ibu dan putri. Tahun ini, yang sangat cocok dengan karisma Anda dan putri kecil ini. Mau mencobanya? Melihat kamu yang sangat mengerti masalah, ayo kita coba. Giselhan tersenyum tipis, gaya pemandu belanja wanita sangat memuaskan kesombongannya, dan dia menyukai hak istimewa yang superior ini. Baik, ketika pemandu belanja wanita dengan membungkukkan badan menyerahkan putri salju, yang dikemas kepada Richa Liu, David Chu mengulurkan tangannya di tengah dan langsung menghentikannya. Mainan ini saya yang pilih duluan, jika akan dijual maka harus dijual kepadaku. Wajah cantik Giselhan segera berubah. Dia mengangkat alisnya dan dengan angkuh memarahi pemandu belanja wanita. Ada apa dengan kalian? Begitulah cara kalian melayani. Masukkan semua jenis kucing dan anjing. Bukankah ini sengaja membuat orang merasa jijik? Dia bahkan tidak melihat ke arah David Chu. Di matanya, David Chu tidak layak untuk berbicara dengannya. Maaf, kami akan segera menyelesaikannya untuk Anda. Pemandu belanja wanita membungkuk dan meminta maaf berulang kali. Kemudian, dia berjalan ke arah David Chu dan berkata dengan tidak nyaman, Nona Han menyukai produk ini. Kamu lebih baik pilih yang lain. Setelah itu, dia memasukkan beberapa kupon ke tangan David Chu, dan berkata dengan tidak sabar, ini adalah kupon diskon 30%, cukup untuk kamu membeli beberapa mainan kecil kurang dari 2-3 juta. Nanti saat kamu pulang sudah bisa bergaya, jangan tidak tahu diberi kemudahan. Pemandu belanja wanita itu belagu, seolah memberi David Chu banyak kemurahan. David Chu langsung mengabaikan kupon wanita pemandu belanja dan meliriknya dengan ringan, aku hanya ingin putri salju itu. Kamu menemukan yang persis sama, atau kamu memberikannya kepada aku.
Kamu, wajah cantik pemandu belanja wanita itu sangat marah. Ini adalah perayaan ulang tahun Disney edisi terbatas, sirkulasi global hanya 200 set, dan seluruh kota Jiangling hanya 1 set. Kamu sengaja mencari masalah. Jika ini terus berlanjut, aku akan meminta satpam untuk menyeret kamu pergi. Pemandu belanja wanita itu benar-benar marah dan mengeluarkan perintah untuk mengusirnya. Giselle Han dan Richa Liu di samping memainkan manikur mereka dengan iseng, menyombongkan diri dan menonton pertunjukan. Bella juga sedikit takut, menarik sudut baju David Chu, dengan tertekan berkata, "Ayah, kita pulang saja." Biarpun David Chu telah melewati berbagai jenis permasalahan di dunia, dan hatinya telah begitu lapang dada. Dia tidak bisa tidak emosi pada saat ini. Pelanggan adalah Tuhan, dia pelanggan, aku juga pelanggan. Haruskah kamu membagi-bagikan status sosial kurang dari haruskah kamu sombong sekali? Setelah pemandu belanja wanita mendengarnya, semakin cemberut. Dia menatap David Chu dengan geli, jika berbelankan baru dianggap pelanggan. Nona Han adalah anggota bintang 3 di toko kami yang menghabiskan lebih dari 4 miliar. Daya belinya apakah bisa kamu tandingi? Mendengar hal tersebut, Giselle Han semakin bangga dan membusungkan dadanya, dan berkata dengan bangga, orang ini sudah diberi muka masih tidak tahu malu. Sebelum membandingkan diri dengan orang lain, pertimbangkan dulu apakah kamu punya modal. Di dunia ini, uang adalah raja. Wajah kecil Bella bahkan lebih sedih dan tertekan, tetapi David Chu melewati pemandu belanja wanita dan ibu serta anak perempuan Giselle Han tanpa mengubah wajahnya, dan berkata dengan ringan. Jadi, siapa yang membeli banyak barang, dialah bosnya dan kamu akan dengarkan dia. Pemandu belanja wanita cemberut dan tidak bisa berkomentar. Oke, yang di sini aku menginginkannya, kata David Chu lantang dengan menunjuk. Pada saat ini, pemandu belanja wanita terpana, tapi kemudian dia mencibir sinis dan mengambil kalkulator untuk menghitung. Aku kasih kamu kalkulasi kasar. Semua mainan di rak ini berjumlah total 8.674.300. Hitung kamu 8 juta, bagaimana? Pemandu belanja wanita mencibir dengan melipat kedua tangan. 8 juta, jika kamu bisa mengeluarkannya, aku akan menyebut kamu tuan besar. Jika tidak, keluar saja dari sini. Ini bukan tempat di mana orang seperti kamu bisa datang. Giselle Han juga tersenyum hingga tubuhnya bergoyang, seakan-akan baru saja mendengar lelucon besar. Ada begitu banyak hal aneh di dunia ini. Apakah ada yang salah dengan otak kamu? Masih belum bisa memahami kata-kata manusia. Kali ini, David Chu melirik ringan ke arah pemandu belanja wanita dan berkata, aku bilang aku menginginkan tempat kalian ini, bukan hanya mainan di lantai ini, tapi juga arena video game di lantai atas dan taman bermain di lantai bawah, dan taman bermain anak-anak di lantai pertama. Seluruh Kennedy Dreamland, kalian, aku menginginkannya. Suaranya tidak keras tapi seperti guntur, begitu keras sehingga membutakan semua wanita di tempat itu. Hahaha, ini sangat konyol. Selama setengah menit, Giselle Han akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Dia menatap David Chu dengan wajah mempermainkan, seolah-olah memandangi orang bodoh. Dia mendengus dingin. Kamu tahu berapa dana perputaran bulanan Dreamland ini? Kamu tahu mainan di sini memiliki berapa hak cipta eksklusif, dan berapa keuntungan yang bisa dihasilkannya tiap tahun? Kamu tahu siapa yang ada di belakangnya? Tahukah kamu berapa biaya untuk membeli seluruh tempat ini? 1 triliun. Giselle Han mendengus jijik, dengan ekspresi angkuh di wajahnya, dengan sombong menunjuk, 1 triliun, apa kamu tahu apa konsepnya? Dimulai dari kamu, dihitung ke atas hingga 10 generasi nenek moyangmu pun, kalian tidak bisa menghasilkan uang sebanyak itu. Sedangkan David Chu dengan tenang mengirimkan pesan teks, Jalan Huyuan, Kennedy Dreamland, dalam 5 menit, aku menginginkan semua ekuitas. Dia menatap Giselle Han dengan ringan. Tidak minta kamu bayar, apa yang kamu khawatirkan? Oh, kamu juga tidak mampu membelinya. Giselle Han sangat marah pada saat itu. Bajingan ini, sikap macam apa ini dan bagaimana dia berbicara? Brengsek, orang ini adalah bajingan yang keras kepala. Aku kira dia sakit jiwa, sangat mempengaruhi pengalaman berbelanja aku dan bahkan mengancam keselamatan pribadi aku. Giselle Han menunjuk ke arah David Chu dengan marah, dan berteriak. Aku ingin toko kalian melempar dia keluar, semakin jauh semakin baik.
Kisah si Dewa Perang, bab 52 ini yang namanya mendominasi. Kita tidak menyambut kamu, silakan pergi. Wajah cantik pemandu belanja wanita itu suram, dan dia langsung memerintahkan David Chu untuk pergi. Dia juga sangat kesal. Seharusnya bertemu dengan seorang dermawan besar seperti Giselle Han, dia setidaknya mendapatkan komisi 20-an juta hari ini. Tetapi dikacaukan oleh si gila David Chu. Beli seluruh Dreamland. Ini bercanda dan konyol, dia anggap siapa dia? Anak orang kaya, orang terkaya kota Jiangling, orang miskin yang seluruh aksesoris di tubuhnya kurang dari 1 juta, berteriak-teriak membeli arena bermain dengan nilai pasar 1 triliun, berani percaya. Pemandu belanja wanita kesal dan marah. Silakan segera tinggalkan tempat, jika tidak, aku akan menyuruh pihak keamanan melemparmu keluar. Pemandu belanja wanita itu benar-benar marah dan berteriak keras. Ayah, Bella takut, teriak Bella dengan pelan. Tangan kecilnya dengan gugup meraih sudut pakaian David Chu, bersembunyi di belakangnya dan tidak berani bersuara. Jangan takut, ayah ada di sini. David Chu menggendong putrinya, hatinya menjadi lebih bertekad, dan dia ingin melampiaskan emosi untuk putrinya. Dia melihat ke pemandu belanja wanita dan berkata, aturan mana yang mengatakan bahwa kalian pemandu belanja berhak melempar pelanggan keluar? Bisakah kamu memikul tanggung jawab? Ini adalah urusan personil perusahaan kami. Tidak ada hubungannya dengan kamu. Pemandu belanja wanita itu mendengus. Dia mengedipkan matanya dan tertawa sinis. Ngomong-ngomong, bukankah kamu membeli perusahaan kami? Jika mampu, kamu pecat aku sekarang ini. Apa kamu punya kemampuan itu? David Chu mengangguk, hanya berkata dengan ringan, seperti yang kamu inginkan. Pemandu belanja wanita mencibir dengan jijik dan melambaikan tangannya. Segera, selusin penjaga keamanan yang muda dan kuat berseragam datang dari bawah, memandang David Chu dengan ekspresi tidak ramah. Kenapa kamu masih linglung? Usir keluar orang gila ini, cepatlah. Giselle Han geram kali ini, dan menunjuk ke arah sekelompok satpam. Dia akan melampiaskan kekesalannya hingga tuntas. Pada saat ini, tiba-tiba sebuah mobil mewah Maybach berhenti di bawah. Para penjaga keamanan itu menyebabkan keributan, dan dengan cepat mundur ke sekeliling, dan buru-buru berlari untuk menyambut. Hei, kenapa kalian pergi? Bajingan ini belum diusir, Giselle Han berteriak dengan marah. Pada saat ini, terlihat seorang lelaki tua yang anggun dengan setelan jas dan sepatu kulit, berambut abu-abu dan anggun, ditemani oleh wanita berpakaian seperti sekretaris bergegas ke sana dengan tergesa-gesa. Komisaris. Pemandu belanja wanita tercengang dan bingung. Giselle Han juga tercengang. Kenapa komisaris datang? Mungkinkah karena dia? Giselle Han memandang David Chu. Matanya melebar, dan tiba-tiba teringat sesuatu. Dia tersendak tapi kemudian dia secara paksa menghapus pemikirannya. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Komisaris, aku tidak tahu Anda datang. Benar-benar minta maaf, aku. Dalam sekejap, hampir semua eksekutif di Dreamland hadir di sana, dan mereka penuh hormat di depan lelaki tua yang anggun itu. Pemandu belanja wanita bingung dan membungkuk meminta maaf. Tetapi komisaris bahkan tidak melihat mereka, melewati mereka seperti udara. Kemudian, dia bergegas menuju David Chu, menyerahkan dokumen dengan tangan gemetar, dan berkata dengan penuh semangat. Tuan Chu, ya, Anda telah menghabiskan 1,2 triliun untuk membeli semua saham Kennedy Dreamland. Mulai hari ini, perusahaan ini milik Anda. Boom. Dalam sekejap, situasi mendidih seketika, seperti danau yang tenang yang tiba-tiba dilemparkan bom. Ini anak muda ini, membeli semua saham perusahaan. 1,26 triliun, semua milik perusahaan mereka. Jika dijumlahkan pun jumlahnya hanya 1 triliun saja, ini. Sekelompok kader eksekutif tercengang dan menganga karena terkejut, melihat David Chu, bos baru. Petik 1. Mata Giselle Han menjadi semakin hitam, dan dia hampir pingsan. Wajahnya yang cantik pucat dan dia terkejut serta sulit dipercaya. Dia bahkan curiga bahwa dia sedang bermimpi dan mencubit pahanya hingga membiru. Pada akhirnya, dia tetap tidak bisa terima kenyataan ini. Orang ini, bagaimana dia bisa menghabiskan 1,2 triliun? Kenapa dia bisa? Pemandu belanja wanita bahkan lebih malu, dan jatuh ke lantai dengan ketakutan, seolah-olah dia telah kehilangan seluruh rohnya. Ada perasaan campur aduk di hatinya. Dia tidak bisa mengatakan apa yang dia rasakan,
kaget, mimpi, menyesal, tidak terima, dan banyak lagi adalah ketakutan dan kecemasan akan nasibnya. Bella juga membuka mulutnya karena terkejut, lalu dia tersenyum bangga dan percaya diri, mengangkat kepala kecilnya, dan menatap tajam ke arah Richelieu, yang tercengang oleh ketakutan. Hehe, ayah luar biasa, tak terkalahkan di dunia. David Chu mengusap kepala gadis kecil dengan penuh kasih sayang, lalu menandatangani kontrak dengan santai, dan bertanya dengan samar, sekarang, dapatkah aku mengambil keputusan untuk perusahaan ini? Tentu saja, orang tua yang anggun itu berjabat tangan dengan David Chu dengan antusias, dengan hormat dalam kata-katanya. Sekarang Anda adalah komisaris perusahaan, termasuk aku pun harus mengikuti perintah Anda. Ini adalah konglomerat yang sekaligus mengeluarkan 1,2 triliun, harus dilayani sebaik mungkin. Dua hal, David Chu mengangguk dan langsung memerintahkan. Ia melirik Giselle Han dan berkata, batalkan keanggotaannya. Mulai hari ini, perusahaan kita tidak akan mengizinkannya masuk. Setelah itu, dia menunjuk ke pemandu belanja wanita pucat yang telah lama lumpuh karena ketakutan. Kedua, pecat dia. Orang tua yang anggun itu tidak berani mengabaikan, dan dia melambai dengan cepat, dan penjaga keamanan keluar, buru-buru mengangkat Giselle Han dan pemandu belanja wanita, dan menyeret mereka keluar. Lepaskan aku adalah anggota kalian. Bagaimana kalian bisa menyentuh aku akan menuntut kalian. Pak, tidak komisaris, aku salah. Aku memandang rendah orang, Anda lepaskan aku tidak bisa hidup tanpa pekerjaan ini. Pejabat baru yang menjabat memiliki emosi tinggi, dan tidak ada yang berani menengahi mereka saat ini, menyinggung kewibawaan bos baru, David Chu. Puluhan karyawan di tempat itu tidak mengucapkan sepatah kata pun, membiarkan Giselle Han dan pemandu belanja wanita dibawa pergi oleh petugas keamanan dan membuang mereka keluar dari gerbang perusahaan. Mereka semua menundukkan kepala, dan tidak berani menarik napas. Ini adalah konglomerat super yang telah menghabiskan 1,2 triliun. Jika sembarangan bicara, pekerjaan akan hilang. Siapa yang berani memprovokasi? David Chu mengabaikan ini. Dia berjongkok sambil tersenyum dan menatap putrinya yang curiga dengan mata besar. Bella, ini adalah hadiah dari ayah untuk kamu. Sekarang, seluruh Dreamland adalah milik kamu. Apakah kamu senang? Semua karyawan membuka mulut karena terkejut. Konglomerat ini menghabiskan 1,2 triliun hanya untuk membeli hadiah untuk putrinya. Ini terlalu arogan, terlalu mendominasi. Ayah, apakah ini semua milik Bella? Wajah kecil Bella penuh kegembiraan dan luar biasa. Dia berlari dengan gembira, dan dengan senang hati mengambil mainan satu demi satu. Berbeda dari sikap pemandu belanja wanita sebelumnya yang mempersulit, semua karyawan ini memiliki senyum yang ramah, menghiburnya dan membiarkannya bermain sesuka hati. Gadis kecil begitu bahagia di hatinya. Ayah, Dreamland ini, bisakah Bella mengambil keputusan? Tanya Bella setelah bermain beberapa saat, tiba-tiba mengedipkan mata polosnya. Tentu saja bisa. Pada saat ini, mantan komisaris maju, berjongkok dengan ramah, dan berkata sambil tersenyum, semua yang ada di sini adalah milik putri kecil. Kami akan selalu mendengarkan perintah putri kecil. Benarkah? Gadis kecil sangat senang. Matanya tersenyum hingga menyipit. Dia berkata dengan gembira. Kalau begitu kakek, Bella ingin membuat Dreamland ini terbuka secara gratis. Semua mainan, semua taman bermain, dan semua ruang video game gratis. Biarkan anak-anak lain mampu membeli mainan dan bisa bermain dengan puas. Dia tersenyum manis, seperti malaikat kecil. Ibu bilang, hal-hal yang baik harus berbagi dengan teman-teman. Mantan komisaris dan sekelompok eksekutif semuanya tercengang. Buka secara gratis. Ini, bukankah 1,2 triliun hilang? Bocah beruang ini, benar-benar bisa menghabiskan harta keluarga. Mantan komisaris memandang David Chu dan berbicara dengan sungguh-sungguh dan membujuk putri kecil, ini mungkin. Baik, anehnya, David Chu, bos yang baru dilantik, dalam sekejap setuju. Ia tersenyum dan meremas wajah gadis kecil, penuh memanjakan. Karena Bella suka, ayo kita buka gratis, supaya semua anak bisa beli mainan, bersenang-senang, dan bermain sepuasnya. Asalkan putri bahagia, apa masalahnya jika harus membuang semua kekayaan ini? Terlebih lagi, apa yang putri lakukan adalah tindakan amal yang bermakna dan positif.
Hore, ayah yang terbaik, Bella sayang kamu. Gadis kecil menari dengan gembira sambil memegang pipi David Chu di tangan kecilnya, dan menciumnya dengan keras. Pimpinan lama dan eksekutif senior dari perusahaan benar-benar terkejut, bagaikan tersambar petir hingga hangus dan matang total. Hanya karena kata-kata putrinya, 1,2 triliun ini dibuang begitu saja, melakukan amal. Itu 1,2 triliun, uang sungguhan. Bahkan orang terkaya di kota Jiangling pun tidak begitu sombong, tidak terlalu keras kepala. Inilah yang disebut tiran lokal. Ini disebut mendominasi. Kisah si Dewa Perang, bab 53. Apa yang dilakukan dengan putri yang jahat? Mengikuti gagasan putrinya, David Chu mengubah Kennedy Dreamland, yang diperoleh menjadi taman hiburan semi-publik, yang gratis untuk anak-anak. Sedangkan untuk mantan karyawan, David Chu mempertahankan gaji dan tunjangannya, bahkan tunjangannya lebih baik dari sebelumnya. Hal ini membuat semua karyawan sangat gembira. Di saat yang sama, mereka sangat berterima kasih kepada David Chu, bos baru. David Chu tidak masalah. Dalam hatinya, kebahagiaan adalah hal terpenting bagi putrinya. Dia juga senang memiliki Happy Castle, milik Bella. Gadis kecil sudah senang dan tidak tahu harus berbuat apa. Paman dan bibi yang begitu banyak menghiburnya untuk berbahagia, membuatnya sangat bahagia. Pada saat yang sama, banyak karyawan yang menyukai pistachio kecil yang lucu ini. Awalnya, mereka tercengang melihat cara putri kecil itu menghabiskan harta 1,2 triliun. Tetapi setelah mengenalnya, mereka menemukan bahwa Bella benar-benar anak yang polos dan baik hati. Dia tidak hanya polos dan baik hati, tetapi dia juga sopan dan bijaksana. Ini sangat berbeda dengan anak-anak keluarga kaya yang sombong dan egois yang pernah mereka temui sebelumnya. Lambat laun, semua orang jatuh cinta dengan bos kecil ini. Komisaris, menurut gagasan putri kecil, kami sudah membuat rencana awal, dan besok perseroan akan mengadakan rapat untuk mempersiapkan pembagian pekerjaan. Seorang karyawan dengan percaya diri berkata, dalam waktu kurang dari 3 bulan, Taman Kennedy kita pasti akan memiliki tampilan baru dan menjadi surga kastil, eksklusif untuk putri kecil. Tentu saja gadis kecil masih memberikan batasan. Meski taman hiburan baru ini gratis, hanya orang yang menerima surat undangan, yang ditandatangani Bella yang berhak masuk sebagai temannya. Kesombongan gadis kecil langsung terpuaskan. David Chu tertawa melihat rencana mereka. Oke, ini akan merepotkan kalian. Komisaris terlalu sungkan, ini urusan kami. Saya mengajak Bella bermain di Fantastic Land selama hampir 2 jam sampai puas. Pada jam 8 atau 9 malam, hari sudah gelap, dan David Chu membawa Bella pergi. Sekelompok karyawan keluar untuk mengantar mereka, dan beberapa karyawan wanita muda bahkan terpesona dan berbicara dengan rasa iri. Komisaris benar-benar menyembunyikan diri, sekali keluar 1,2 triliun. Dari seluruh kota Jiangling, siapa yang memiliki keberanian ini? Sangat tampan dan sederhana, terlalu sempurna. Ya, memanjakan putrinya seperti ini, yang menjadi istrinya, tidak bisa membayangkan akan seperti apa kebahagiaannya. Aku iri. Hari Valentine belum tiba. Aku sudah mulai menghayal. Jangan pikirkan itu, orang seperti komisaris memang bisa kalian inginkan. Bekerja keras dan dapatkan bonus lebih banyak itu lebih baik dari apapun. Dan David Chu saat ini berjalan pergi dengan santai bersama Bella, menyembunyikan jasa dan nama. Mengajak gadis kecil melihat pemandangan malam di tepi sungai kota Jiangling, makan barbeque dan lobster yang dilarang keras oleh Karin Yun, dan membeli beberapa balon hidrogen di sepanjang jalan. David Chu membawa Bella pulang dengan penuh belanjaan. Begitu sampai di depan pintu rumah, mendengar suara samar. Kalian berdua masih tahu untuk pulang. Karin Yun berdiri di depan pintu dengan marah dengan berlipat tangan. Matanya yang indah mengamati ayah dan anak perempuan di depannya, dan terlihat menakutkan. Katakan, kemana perginya kalian berdua? Bella Yun, apakah aku memperingatkan kamu harus pulang setelah sekolah? Celaka, bersenang-senang terlalu antusias, hingga lupa tentang dia. Senyuman di wajah David Chu menjadi tidak wajar, dan Bella, yang berada di samping, memutar matanya yang besar, dan berteriak dengan panik. Ayah yang bersikeras mengajak aku pergi. Ayah yang bersikeras mengajak aku untuk membeli mainan, makan lobster, dan permen kapas. Dengan tatapan menyedihkan, dia menjual David Chu tanpa ragu-ragu.
Itu semua salah ayah, dan itu tidak ada hubungannya dengan Bella. David Chu, benar-benar putri kandung, ahli dalam merugikan ayahnya. Dia sedikit tercengang, dan hanya bisa menerimanya dalam diam. Karin Yun mengangkat alisnya dan sangat marah. Kalian berdua sudah makan dan bermain, bebas banget. Aku belum makan, karena menunggu kalian. Awalnya aku juga berpikir untuk mengajak kalian ke Happy Valley untuk bermain di akhir pekan. Karena kalian bersenang-senang, maka lupakan saja. Karin Yun sangat marah dan menuding Bella yang terlihat kasihan. Kamu, kursus pada akhir pekan. Kamu juga David Chu. Kamu bisa-bisanya membawa Bella ke warung pinggiran, apa yang harus dilakukan jika sakit perut? Bella berduka dan memandang David Chu sangat sedih. David Chu hanya bisa memberikan tatapan yang sangat simpatik pada putrinya. Dia bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri dan tidak berdaya. Bu, kamu jangan marah. Bella berjingkat-jingkat berlari menghampiri. Tangan kecilnya memegangi lengan Karin Yun bergoyang maju mundur, berkata dengan pelan. Bella tidak akan berani lagi. Pasti akan mendengarkan ibu. Kita pergi main di akhir pekan ya. Bella sangat ingin pergi ke Happy Valley. Kemarahan Karin Yun sebagian besar telah berkurang, tapi dia masih mengerutkan bibir dan mendengus dengan sombong. Lihat sikap kalian. Aku sekarang belum makan. David Chu segera berdiri dan berjalan ke dapur. Aku pergi masak. Aku akan membantu ibu memotong buah. Bella memutar matanya, dan mengikuti jejak David Chu. Wajah cantik Karin Yun tersungging bibirnya, dan senyum muncul. Seluruh lekuk tubuhnya yang mempesona bersandar di kursi goyang, mengulurkan lengan seputih giok, dan memberikan pengarahan. David Chu, ingatlah kurangi minyak dan kurangi pedas. Aku sedang menurunkan berat badan, jadi kamu harus memperhatikan keseimbangan gizinya. Dan kamu Bella, lebih banyak gula dan lebih banyak susu di dalam fruit plate, agar bisa mengisi kembali kolagen yang bagus untuk kulit. Karin Yun meregangkan pinggangnya dengan nyaman dan malas memperlihatkan bagian pinggangnya yang lembut, menawan, dan indah. Perasaan tinggal di rumah. Tidak harus melakukan apa-apa, memberi perintah untuk menjadi nyonya rumah begitu baik. Hanya saja merugikan lelaki kecil yang sibuk di dapur. Tangan kecil Bella yang montok sedang memegang pisau buah dan menginjak bangku kecil untuk memotong buah di dapur. Buahnya dicincang berantakan, abaikan ukuran potongan. Dia membuat tangan dan wajahnya yang kecil itu penuh jus buah, sangat ramai. David Chu diam-diam mengawasi putrinya agar tidak terluka. Melihat hal ini, dia hanya terkekeh dan tidak membantu. Jaket empuk kecil berhati jahat ini berani mengkhianati dirinya sendiri, jadi dia harus memberinya sedikit pelajaran. Gadis kecil menjilat mulutnya, akhirnya tidak bisa menahannya, melompat dari bangku dengan marah. Lalu menarik sudut pakaian David Chu. Ayah, ayo bantu aku potong buah. Atas dasar apa? Lakukan sendiri urusanmu. David Chu dengan santai merebus sepanci sup ikan wangi, dan berkata dengan marah, apalagi, aku belum membuat perhitungan atas pengkhianatanmu tadi. Ayah, aku sudah sangat setia. Bella mengangkat kepalanya dan berkata dengan penuh kemenangan, setidaknya, aku tidak memberitahu ibu tentang harta pribadi kamu. David Chu, anak ini bahkan tahu harta pribadi, siapa yang mengajarinya? Hei, kakek itu bilang padaku kalau membeli Dreamland butuh banyak uang, diam-diam kamu menyembunyikan begitu banyak uang di belakang ibu. Gadis kecil terlihat sombong, jika aku memberitahu ibu, kamu akan berakhir dengan sengsara. Ayah Liu diam-diam menyembunyikan uang pribadi, dia dipukuli ibunya hingga babak belur. David Chu memandangi jaket empuk kecil berhati jahat di depannya yang penuh kemenangan, dan dia tidak tahu harus tertawa atau menangis. Putriku yang baik, kamu benar-benar pintar. Oke, kalau begitu kamu pergi ke ruang tamu untuk melihat Big Bear 2. Terima kasih ayah. Bella langsung masuk ke pelukan David Chu, menggosok dadanya seperti anak kucing. Bella tahu bahwa ayah paling mencintai Bella. Bella mencintai kamu. David Chu menghela nafas pelan, dan setelah melihat anak kecil itu melompat pergi dengan lincah, dia diam-diam mengeluarkan ponselnya dan memposting pesan online untuk bantuan. Apa yang harus aku lakukan jika putri berhati jahat? Sangat cemas, tunggu online. Kisah si Dewa Perang, Bab 54 Wanita yang Legendaris. Dalam 1 minggu ke depan, kehidupan David Chu tenang dan bahagia.
Karena King Li mengetahui identitas David Chu, dia segera membatalkan pernikahannya dengan keluarga Yun, dan dia tidak pernah berani melakukan kesalahan lagi. Bahkan mas kawin sebesar 400 miliar pun tidak berani memintanya kembali. Sangat tahu diri. Meskipun keluarga Yun penasaran, namun 400 miliar dikreditkan ke rekening tanpa alasan dan tidak perlu membujuk Karin Yun dengan susah payah, secara alami bahagia. Kali ini, Karin Yun merasakan waktu yang paling mudah dan nyaman. David Chu juga menjemput Bella setiap hari untuk menemani putrinya dan menghibur Karin Yun. Jarang menikmati momen hangat ini, hubungan keluarga bertiga meningkat tajam. Dengan cara ini, David Chu bisa mengakui identitasnya dan membiarkan Karin Yun menerimanya sebagai suami. Di waktu luangnya, David Chu juga pergi ke Reizhou, melihat orang tua angkatnya. Keluarga Zhou mengambil kembali surat tanah Forces Group yang dirampas, serta 10 miliar pembelian pribadi Jonathan Ma. Kehidupannya sangat baik sekarang, satu keinginan David Chu terwujud. Hanya saja pergi ke sana beberapa kali, tetapi belum pernah melihat Vivi Zhou. Dengar dari Reizhou bahwa Justin Sun tunangan Vivi Zhou tampaknya memiliki seorang paman yang telah dipromosikan, sekarang adalah orang urutan ketiga yang paling berkuasa di kota Jiangling, sangat bergengsi. Justin Sun secara alami kepikratan berkah. Setiap hari dia bergaul dengan sekelompok anak orang kaya yang pecundang, dan Vivi Zhou juga mengikutinya sepanjang hari. Keluar masuk ke berbagai acara kelas atas, berkelompok dan belagu. Terlihat sembrono, badan penuh aroma alkohol. Mana ada sikap seharusnya seorang gadis, jika terus bergaul dengan yang bermarga Sun itu, dia akan merasakan akibat buruknya cepat atau lambat. Setiap kali minum arak, Reizhou yang terdorong emosinya akan memarahi dengan kesal, menyesali putrinya tidak berguna. Dia dengan sangat serius menarik David Chu dan berkata, "David, kamu adalah saudara laki-laki Vivi. Kalau punya waktu, kamu bantu aku menasehatinya. Ketika dia masih kecil, dia paling nurut padamu. Dia selalu terlihat seperti buntut yang selalu mengikuti kamu di belakang. Ayah, jangan khawatir, aku akan menasehati Vivi." Meskipun David Chu setuju, hatinya rumit. Jika itu adalah Vivi Zhou 10 tahun yang lalu, dia pasti akan mengikuti kata-kata kakaknya Indi dan berperilaku baik serta bijaksana. Tapi sekarang, gadis ini telah berubah. Dia hampir tidak mengenali dirinya, dia tidak sudi memanggilnya Kak lagi. David Chu hanya bisa menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, merasa ada yang tidak beres. Setiap orang memiliki takdir dan pilihannya masing-masing, dan orang lain tidak bisa memaksakannya. Masa depan tergantung pada tindakan Vivi Zhou sendiri. Tapi, tidak peduli bagaimanapun, David Chu masih memperlakukannya sebagai adik perempuan di hatinya. Bagaimanapun, dia adalah salah satu dari kerabatnya yang sangat sedikit di dunia ini. Waktu berlalu dengan cepat, dan segera tibalah akhir pekan. Bella bangun pagi-pagi dan meloncat-loncat dengan gembira. Hari ini, Karin Yun menjanjikannya untuk pergi ke Happy Valley hari ini. "Ibu, ayah, kalian cepat-cepatan." Gadis kecil mengemasi tasnya lebih awal, dan sangat tidak puas dengan David Chu dan Karin Yun yang masih berkemas dengan lamban, mendesak mereka dengan cemberut. Sepanjang jalan, gadis kecil ini tidak sabar untuk memasang sayapnya, untuk terbang ke sana dalam satu tarikan napas. Karin Yun marah, dan Bella dikritik hingga tertekan, sedangkan David Chu yang mengemudi tersenyum menikmati momen di depannya. Sejak mendaftar wajib militer, sudah berapa lama tidak sesantai sekarang? 1 tahun, 3 tahun, atau 5 tahun? David Chu tidak dapat mengingatnya. Semua ini tampak seperti mimpi. Terlalu sempurna, terlalu imajinatif. Happy Valley terletak di zona pengembangan baru di pinggiran kota Jiangling, sekitar 1,5 jam dari pusat kota. Ini juga merupakan upaya besar kota Jiangling untuk meningkatkan ekonomi lokal. Happy Valley, sebagai taman bermain anak-anak paling terkenal di dunia, memiliki lebih dari 3.000 lokasi di dunia, dengan karakteristik polos dan kekanak-kanakan, serta layanan kelas 1, yang tersebar di 5 benua. Dalam beberapa tahun terakhir, taman ini sangat populer dan biasanya sulit untuk mendapatkan tiketnya. Konon pendiri Happy Valley adalah wanita legendaris dari barat, Valet Smith. Pada usia 16 tahun, ia menciptakan Happy Valley. Dalam 5 tahun terakhir, ia telah mengambil langkah berani pada lebih dari 10 industri seperti hiburan, mainan,
pakaian, jaringan media, dan sebagainya. Nantinya, ia bahkan dapat bersaing dengan bos industri, Disney. Ketahuilah bahwa Disney memiliki fondasi berusia sahabat, kerja keras dari 4 atau 5 generasi. Hanya dalam 5 tahun, aset Happy Valley telah melampaui 200 miliar dolar AS. Dan Ratu Happy Valley yang legendaris ini, berusia hampir 21 tahun, menjadi milioner termuda. Bakat luar biasa, sikap menakjubkan, dan wanita kaya. Biarkan Valet Smith cukup menjadi dewi yang dikejar oleh semua orang, dan memiliki popularitas tinggi di dunia. Saat ini, Happy Valley Kota Jiangling merupakan cabang ke-3000. Dikabarkan bahwa Valet Smith secara pribadi akan datang ke lokasi untuk mempromosikannya, dan itu juga menarik banyak turis. Valet Smith, gadis kecil yang merangkak keluar dari reruntuhan kuil sudah tumbuh dewasa dan menjadi dewi yang dikagumi dunia. David Chu memandang poster itu, wanita cantik yang penuh percaya diri, berpakaian modis dan memiliki keunikan wanita barat yang bergairah, seksi dan cantik membuatnya teringat kembali. Waktu berlalu begitu cepat. Ayah, kenapa kamu terus menatap kakak cantik itu? Saat itu, Bella mengerutkan bibirnya dan merampas poster itu. Jika kamu terus melihatnya seperti ini, ibu pasti cemburu. Ketika David Chu sedikit tercengang, Karin Yun tampak sangat murah hati. Dia melambaikan tangannya. Tidak apa-apa, lihat saja. Dewi bisnis legendaris Valet Smith. Dia tidak akan pernah punya kesempatan untuk berhubungan dengannya seumur hidupnya. Aku tidak masalah. Setelah itu, Karin Yun tiba-tiba bereaksi. Wajahnya yang cantik memerah. Tidak, mengapa dia harus cemburu? Kenapa kamu cemburu? Siapa pria ini bagimu? Dia memelototi David Chu dengan marah, berbalik dan pergi. David Chu hanya mengangkat bahu acuh tak acuh. Faktanya, dia tidak hanya berhubungan dengannya, bahkan dia juga penyelamat Valet Smith dan bahkan seluruh keluarga besarnya. Tentu saja, jika kata-kata ini diucapkan, bukan hanya Karin Yun, khawatirnya semua orang yang hadir akan menatapnya lebar-lebar, dan akan meremehkannya dan memakinya, idiot. Segera, David Chu membawa Karin Yun dan Bella ke tempat tujuan. Ada begitu banyak orang di Happy Valley, bisa dikatakan penuh sesak, dan belum tiba waktu open house, harus menunggu lebih dari 2 jam. Sangat mengecewakan ya, ayah dan ibu, kenapa kita tidak pergi ke mall? Bella mengedipkan matanya yang besar dan menunjuk dengan semangat ke gedung-gedung tinggi yang tidak jauh. Zona pengembangan baru dipengaruhi oleh popularitas besar Happy Valley, jadi ada banyak pusat perbelanjaan dan restoran, di mana dapat makan, minum dan bermain, dan memiliki segalanya, seperti resort wisata yang sangat lengkap. Oke, kalau begitu pergilah ke mall. David Chu tersenyum mengendong putrinya. Bagaimanapun, dia menganggur, dan permintaan putrinya secara alami tidak dapat ditolak. Karin Yun melirik dengan matanya yang indah dan dengan cepat membaca pikiran gadis kecil itu, dan berkata dengan ringan, boleh saja berkeliling, tapi tidak diperbolehkan membeli barang sembarangan, apalagi membeli telur lucu. Oh, baiklah. Gadis kecil menundukkan kepalanya karena frustrasi sesaat dan sedih. David Chu terkekeh dan mengacungkan jempol pada Karin Yun. Benar saja, apa yang dikatakan buku itu benar. Hanya wanita lain yang bisa menaklukkan seorang wanita. Kisah si Dewa Perang, Bab 55 Keluarga Tang dari Jiangling. Keluarga David Chu bertiga masuk ke sebuah gedung komersial, dan mondar-mandir bersama Bella dan Karin Yun. Gadis kecil penuh keingintahuan, meloncat-loncat seolah tertarik dengan segala macam hal baru. Setelah berkeliling, tiba di toko pakaian wanita bermerek. Dekorasi toko sangat berkelas dan mewah. Pakaian glamornya memiliki daya tarik alami bagi wanita. Karin Yun berhenti dan bolak-balik melirik untuk waktu yang lama. Matanya yang indah penuh dengan keinginan, dan dia ingin mencoba. Tetapi melihat harga puluhan juta, membuatnya membatalkan niatnya. Karena kamu menyukainya, lihatlah, kata David Chu lantang. Tanpa sadar ia melirik baju Karin Yun, mengingat wanita ini sudah lama tidak menambahkan baju baru. Kamu gila, untuk coba baju semahal itu, lebih dari 20 juta, itu gaji 2 bulan aku. Karin Yun melotot dengan marah. David Chu tidak berbicara omong kosong, tidak peduli penolakan Karin Yun yang ketakutan, langsung mengandeng masuk Karin Yun dengan Bella. Tuan, Nyonya, selamat datang, ada yang bisa aku bantu?
Wanita pemandu belanja dengan temperamen yang baik menyambut dengan hangat dan sopan. Panduan belanja dari toko kelas atas semacam ini semuanya berpendidikan, dan kebanyakan dari mereka sangat profesional. Seperti orang-orang Sok Kennedy Dreamland, hari itu, mereka adalah minoritas. Karin Yun sedikit malu dan rendah diri, merasa sedikit bingung untuk sementara waktu. Tapi David Chu berkata dengan murah hati, "Hai, bantu istri aku memilih beberapa pakaian yang sesuai dengannya." Bella melambaikan tangan kecilnya. Yang terindah, aku ayah punya uang. Pemandu belanja wanita itu tersenyum dan mengangguk. Segera, dia memilih satu set model terbaru untuk Karin Yun. Karin Yun setengah didorong dan dibawa ke ruang pas. 10 menit kemudian, wanita yang baru diremajakan itu berjalan keluar perlahan-lahan. Mata David Chu berbinar dan dia kagum dalam sekejap. Gaun panjang berkerah rendah berwarna perak murni, dengan gaya desain Chongsam yang halus dan unik, sepenuhnya menonjolkan lekuk es yang mempesona dari seorang wanita. Bagian dadanya tinggi, pinggangnya lembut, bahan gaunnya jatuh dan terlihat alami. Kaki putih dengan sepatu hak tinggi menjulang. Keanggunan Karin Yun sudah luar biasa, dan mempesona. Sekarang dia mengenakan pakaian ini, seperti peri yang keluar dari dongeng, memukau penonton. Bagus, apakah bagus? Karin Yun tersipu. Matanya mengelak, sedikit malu dan sungkan. Ini pertama kali mengenakan pakaian terbuka seperti itu di depan lawan jenis. David Chu hanya mengangguk bagus. Karin Yun memelototi pria ini. Bella si gadis cerdik dengan mata besar yang berkedip berlari ke arah Karin Yun dengan ekspresi terkejut, dan bolak-balik. Kakak peri, kamu sangat cantik. Siapa kamu? Ih, di mana ibuku? Aneh, kemana ibuku pergi? Barusan dia jelas-jelas pergi ke kamar pas. Semua orang di tempat itu terhibur oleh gadis kecil Bella, dan Karin Yun mendesah, malu dan senang di dalam hatinya. Benaran bagus. Karin Yun mengedipkan mata indahnya, menatap David Chu, dan bertanya lagi. Untuk beberapa alasan, dia secara tidak sadar peduli dengan perasaan David Chu. Bagus. David Chu mengangguk, lalu memilih beberapa setelan lagi, dan berkata kepada pemandu belanja, bantu dia mengenakan beberapa setelan ini, coba ya. Karin Yun berkali-kali menolak namun tak bisa menahan antusiasme David Chu dan Bella. Setelah didorong masuk ke ruang pas, ia mencoba 7 atau 8 pasang baju bolak-balik. Pakaian-pakaian ini memiliki gaya yang berbeda, baik murni dan indah, atau seksi menawan, atau setelan kerja yang cantik menawan, atau hangat dan romantis seperti gadis muda. Bagaimanapun modelnya, Karin Yun selalu dapat menyesuaikan model dengan sempurna. Wanita cantik alami ini hanyalah rak pakaian alami. Bahkan tempat di mana dia berhenti, langsung menarik para gadis untuk membeli pakaian di sana, mendatangkan pelanggan 3 kali lipat lebih dari biasanya di toko ini. David Chu juga puas memandangnya hari ini. Siapa bilang berjalan-jalan dengan istri di mall itu menyiksa? Penyiksaan seperti ini, dia rela datang sekali sehari. Pak, tubuh dan karisma istrimu bagus banget, bisa cocok dengan semua jenis pakaian dengan sempurna. Kalau bukan karena brand image kami sudah terpilih, aku ingin mengundang istri kamu untuk mengiklankan pakaian kita. Pemandu belanja itu penuh dengan kekaguman. Karin Yun juga sedikit malu, tapi dia sedikit khawatir, dan berbisik di telinga David Chu. Ini semua salahmu. Aku mencoba banyak pakaian. Tidak membeli satu pun, itu membuatku malu. Dia melihat pakaian ini dan menemukan bahwa yang termurah harganya lebih dari 60 juta, tetapi dia tidak mampu membelinya. Siapa bilang tidak akan membeli satu pun? Kata David Chu terkejut, dan dia melambaikan tangannya. Bungkus semua yang dicoba barusan. Oke, pemandu belanja senang sekali. Semua pakaian ini harganya ratusan juta, komisinya saja 60 juta. Kamu gila. Karin Yun hampir mati keki gara-gara pria David Chu, dan tidak tahu harus tertawa atau menangis. Begitu banyak uang, aku tidak bisa membayarnya. Ini akan merusak kartu kredit aku. Tidak ada alasan bagi wanita untuk membayar. Pesanan ini aku yang bayar. David Chu sangat bangga. Dengan angkuh Bella pun berkata, betul, ayah kaya. Seminggu yang lalu, ayah membelikan taman bermain khusus untuk aku sebagai hadiah untuk aku. Karin Yun menatap kosong pada putrinya. Mengapa kamu tidak mengatakan bahwa dia membeli pesawat untuk kamu? Ide bagus. Beli pesawat besok, kapal pesiar lusa, dan roket 3 hari lagi.
David Chu hanya terkekeh dan menyerahkan kartu bank di tengah amarah Karin Yun. Baginya triliunan itu gerimis, apalagi ratusan juta. Kalian tidak perlu bertengkar, aku membayar pesanan ini untuk Bibi. Pada saat ini, ada suara anak kecil yang kekanak-kanakan. David Chu serta Karin Yun melihat ke belakang dengan heran. Terlihat seorang anak laki-laki mengenakan setelan bermerek dan berkepala mirip harimau, berjalan masuk dengan gagah, mempelajari penampilan orang dewasa, dan berjalan masuk dengan lucu. Leo, David Chu terkejut sejenak. Mengapa bocah ini datang? Yang lebih mengejutkannya, beberapa pemandu belanja di toko melihatnya, segera meletakkan pekerjaan mereka, dan berlari ke sampingnya dengan hormat. Tuan muda kecil, kenapa kamu turun? Bocah bau ini ternyata anak orang kaya. David Chu tertawa, menarik. Kedua paman dan bibi ini adalah teman baik aku. Kelak semua belanjaan mereka dikreditkan ke akun ayahku, mengerti? Leo menginstruksikan dengan sikap dewasa. Sekelompok manajer mengangguk berulang kali, tidak berani berpendapat sekecil apapun. Karin Yun sedikit tercengang. Leo, pada saat ini, Bella berjalan mendekati dengan marah, dengan tangan di pinggul, mengkritik keras. Apa kamu sudah menyelesaikan PR? Curi-curi bermain lagi. Waktu sekolah dimulai, tidak bisa menyerahkan PR. Jangan harap aku menyalinnya untuk kamu. Leo seketika menjadi tidak berdaya, dan dengan tertekan berkata, Kak Bella, begitu banyak orang yang menonton, kamu setidaknya memberi aku sedikit muka dong. Aduh, sakit, aku salah. Melihat dua anak kecil yang lucu ini, Karin Yun tidak bisa menahan perasaan geli. Dia menarik Bella dengan cepat, berjongkok, dan dengan rasa ingin tahu berkata, Leo, mereka memanggil kamu tuan muda kecil barusan, mal ini milik kamu. Bibi, kamu juga terlalu meremehkan keluarga Tang kami. Leo mendengus bangga dan menepuk dadanya. Sepanjang jalan ini, semuanya milik keluarga kami. Petik 2. Karin Yun benar-benar tidak bisa berkata-kata. Kemudian, dia terkejut untuk menutupi mulutnya. Keluarga Tang, kamu dari keluarga Tang kota Jiangling. Kisah si Dewa Perang, bab 56 hak dan kebebasan dihapuskan. Keluarga Tang di kota Jiangling tidak akan bisa dibandingkan dengan keluarga Yun. Keluarga Li itu adalah keluarga konglomerat yang sesungguhnya. Sejak dulu harta kekayaan keluarga Tang telah melebihi 20 triliun. Usaha dan bisnis milik mereka mencakupi sebagian besar daerah Jiangbei. Selain itu tuan keluarga Tang juga pernah ikut bertempur dalam medan perang. Pernah menjadi pahlawan yang sangat berjasa, juga menempati posisi yang amat penting. Meski saat ini sudah pensiun, tuan keluarga Tang itu memiliki relasi yang sangat baik di seluruh daerah, juga menjadi tokoh yang sangat berpengaruh. Sebagai mantan nona besar keluarga Yun, Karin Yun mengerti banyak tentang keluarga terpandang itu. Leo berkata dengan sombongnya, benar sekali ayahku adalah kepala keluarga Tang pada zaman itu, namanya Edison Tang. Karin Yun mengangguk kecil. Edison Jiang, juga seorang pemimpin besar dalam dunia bisnis kota Jiangling, baru berusia 30 tahun saja. Dia sudah memegang dan mengendalikan harta kekayaan keluarga Tang yang berjumlah total puluhan triliun itu, memiliki kemampuan yang luar biasa. David Chu hanya tersenyum datar, berbicara soal keluarga kaya raya, harta kekayaan puluhan triliun. Dia sama sekali tidak merasa terkejut. Sebagai dewa militer legendaris di kota Xie, para orang kaya dengan kekayaan berlimpah itu tetap harus tunduk pada dirinya. Dia hanya meledek Leo dengan iseng, sungguh tidak menyangka anak kecil sepertimu, ternyata seorang keturunan keluarga kaya raya. Sebenarnya, aku juga sangat iri dengan kehidupan orang-orang biasa seperti kalian. Leo sedikit menengadahkan kepala, terlintas kesedihan pada wajah yang muda dan masih lembut itu. Sebagai salah satu anak laki-laki keluarga Tang, jika aku tidak berusaha dengan giat, pasti akan ditarik untuk meneruskan harta kekayaan senilai puluhan triliun itu. Paman, apakah kamu mengerti seperti apa kesedihanku? Karin Yun, David Chu, tiba-tiba saja, ingin sekali memukuli anak itu, benar-benar menyebalkan. Tetapi melihat pola pikirnya yang begitu dewasa, begitu menghormati Karin Yun, David Chu berhasil menahannya. Sebagai balasannya, Karin Yun pun mengundang Leo dengan ramah untuk pergi bermain selama setengah hari di taman bermain Happy Valley bersama keluarganya.
Jalanan yang ramai, cuaca yang cerah, dua anak kecil melompat-lompat dengan gembira di depan, terlihat sangat menggemaskan. Ini membuat suasana hati David Chu kembali tenang, jarang sekali bisa menikmati kedamaian seperti ini. Dengan sangat cepat, David Chu dan lainnya menembus keramaian yang padat, tiba di dengan gerbang taman bermain Happy Valley, tetapi peringatan yang tertempel di depan gerbang membuat beberapa orang terkejut seketika. Apa? Untuk sementara tiket tidak dijual, kata Karin dengan terkejut. Benar sekali. Taman bermain Happy Valley ini hanya bersifat sementara, belum dibuka setiap saat. Saat ini tidak menjual tiket, yang boleh masuk hanyalah tamu-tamu undangan kami. Bagi yang sudah memiliki undangan, silahkan masuk. Seorang petugas berkata dengan suara lantang. Saat ini juga, terdengar suara ricuh di depan gerbang. Banyak orang merasa kecewa, pergi dengan mulut terus mengumpat. Hanya ada sebagian kecil orang yang diperbolehkan masuk ke dalam taman bermain Happy Valley, tak lain adalah orang-orang dengan penampilan kaya dan terpandang. Kenapa bisa seperti ini? Aku baru saja berencana membeli tiket dengan harga berapapun, kini malah sama sekali tidak bisa dibeli. Kata Karin dengan sedikit kesal. David Chu melihatnya sekilas, berkata dengan sangat tenang, wajar saja, proyek dengan investasi puluhan triliun seperti ini pasti tidak luput dari keikutsertaan tokoh-tokoh tertentu. Sebelum dibuka untuk umum, tentu saja harus memberikan pelayanan baik untuk tokoh besar, itu. Mengundang sekelompok orang terpandang untuk masuk berkeliling, akan membuat bisnis mereka semakin maju. Leo juga berkata dengan murung, ayahku baru saja mendapat beberapa lembar undangan, tetapi malah diberikannya pada orang lain. Kalau begitu bukankah sia-sia kita datang kemari? Kata Bella sambil melihat David Chu dengan wajah memelas, bibir kecilnya sudah mulai berubah bentuk. David Chu memeluk putrinya, berkata dengan penuh memanjakannya. Tentu saja tidak, ayah pasti punya cara untuk membuat kalian masuk. Dia menatap poster yang tertempel di depan gerbang. Bintang utama acara hari itu, masih tetap Valet Smith, seorang duta merek dengan nilai jual mencapai ratusan triliun. Sosok yang ramah dan cantik itu, terlihat penuh kenangan lama. Setelah meninggalkan kuil, sudah lama sekali tidak berjumpa, sudah seharusnya menyapa gadis kecil ini, dan membagikan cerita dengannya. Dan di saat David Chu mengeluarkan handphone, menekan serangkaian nomor yang familiar, terdengar sebuah suara sindiran perempuan dari samping. Wah, bukankah ini orang kaya yang menghabiskan uang ratusan miliar untuk membeli Dream Park? Kenapa? Sekarang malah tidak mampu membeli beberapa lembar undangan, hingga tidak bisa masuk. Dari tempat yang tidak jauh, Giselle Han yang berpakaian indah tersenyum sinis datang sambil membawa putrinya Richa Liu. Di sampingnya, terlihat seorang laki-laki berpakaian jas, dengan memakai kacamata hitam, terlihat amat berwibawa. Bukankah kamu punya uang? Kenapa, jika berani beli saja tiketnya? Wajah Giselle Han tersenyum ceria, merasa sangat puas dengan pembalasan dendam itu. Beberapa hari yang lalu, David Chu mengeluarkan uang 1,2 triliun untuk membeli Dream Park Kennedy, benar-benar mempermalukan dirinya, hingga tidak bisa tidur selama beberapa hari berturut-turut, terus membolak-balikkan badan memikirkan cara membalas semua perbuatannya. Tetapi hari ini, melihat David Chu sekeluarga dihadang di depan gerbang taman bermain Happy Valley karena tidak memiliki undangan, dia merasa sangat kegirangan, ingin sekali tertawa lepas dengan sepuasnya. Memangnya kenapa jika banyak uang? Bukankah sama saja tidak berguna? Tidak punya pondasi yang kokoh, tidak punya latar belakang, tidak punya kedudukan. Mana seperti suaminya sendiri, dia adalah pimpinan berkedudukan tinggi, juga seorang seniman yang terkenal di mana-mana. Sekalipun berhadapan dengan para pebisnis yang memiliki kekayaan triliunan, mereka tetap saja harus mendengarkan perintah suaminya dengan patuh. Perbandingan itu cukup menjelaskan siapa yang tinggi, dan siapa yang rendah. Seorang yang kaya mendadak, sama sekali tidak berguna. Bella Yun, kalian tidak memiliki undangan ya, aku ada loh. Richa melambaikan undangan di tangan sambil berkata dengan sombong, ini adalah pemberian dari ayah dan ibuku, kamu ada tidak? Melihat Giselle Han yang tersenyum puas dan sangat menyombongkan diri, kening David Chu pun mengerut dalam hati berkata dunia ini sungguh kecil, berjalan kemanapun tetap bertemu manusia sampah sepertinya. Bella pun melototi Richa Liu dengan kesal, segera membuang muka, tidak ingin berbicara dengannya. David Chu, dia siapa?
Tanya Karin Yun dengan terheran-heran. Seseorang yang membosankan, jangan pedulikan dia. David Chu menggendong anaknya, meninggalkan sebuah kalimat. Kalian bermain saja sesuka hati. Seperti apa cara aku masuk? Sama sekali bukan urusanmu. Masuk, sungguh mengocok perut. Giselle Han berkata menyindir, menyilangkan kedua tangan di depan dada, sambil berkata dengan bahagia, kamu anggap ini tempat apa? Ini adalah sebuah taman bermain Happy Valley tingkat internasional, dengan total nilai 3 miliar dolar Amerika. Sekalipun orang terkaya di Jiangling, dia tetap akan bersikap sungkan dan ramah. Kini tidak ada yang memberimu undangan. Kamu berniat menerobos masuk. Berbeda dengan kami, lihatlah suamiku. Dia adalah pejabat dalam pusat budaya kota Jiangling, memegang kekuasaan atas semua budaya dan hiburan di seisi kota. Kali ini, pihak taman telah mengundang kami sekeluarga, datang untuk meramaikan dan memberi arahan. Tahukah kamu apa yang dinamakan arahan? Sikap Giselle Han penuh rasa bangga, menganggap dirinya sebagai orang paling berkuasa. Suami Giselle Han, Nixon Liu, laki-laki yang penuh wibawa itu bergumam dingin, mengerutkan kening, berkata dengan sangat meremehkan, Giselle, untuk apa terlalu banyak bicara dengan orang tidak penting sepertinya? Cepat masuk, Direktur Wang sedang menunggu arahan dari aku loh. Benar, hampir saja melalaikan urusan penting. Giselle segera menggandeng tangan Nixon, memamerkan undangan di hadapan David, pergi di tengah tatapan iri semua orang di sana. Siapa dia? Karin berkata dengan kesal. Aneh sekali, entah sensasi yang dia dapatkan dari mana, apa hebatnya dipamerkan. Liu pun berusaha menghibur Bella yang sedang bersedih, berkata dengan tegas, Kak Bella, kamu tenang saja. Saat masuk sekolah besok, aku akan membuat semua orang mengucilkan Richa, membuatnya sekesal mungkin. Kalian tunggu sebentar, aku pergi belikan beberapa botol minuman. David Chu meregangkan bahu, secara diam-diam pergi ke sebuah tempat sepi untuk menelepon. Halo, siapa ini? Dengan cepat, terdengar suara seorang perempuan yang malas dari seberang telepon. Kelihatannya baru saja bangun dari tidur. Dalam benak David Chu kembali terbayang badan indah milik perempuan itu, dengan kulit yang putih, dan posisi manja bagai seekor kucing yang baru bangun tidur. Dia berkata dengan nada berat, Valet Smith, lama tidak berjumpa. Huala, terdengar suara berantakan dari ujung telepon. Sepertinya nyonya pemilik terlalu heboh hingga tidak sengaja memecahkan sesuatu. Valet Smith lanjut berkata dengan gembira. Tuan Sura, apakah ini Anda? Sudah 3 tahun berlalu, mereka semua berkata Anda telah mati bersama iblis setan dari kuil. Anda? Aku, masih hidup, sekarang berada di kota Jiangling. Tepatnya di depan gerbang taman bermain Happy Valley yang baru kamu buka. Bisakah memberi kami beberapa lembar undangan? Jawab David Chu. Undangan. Anda sedang mengkritik aku tidak sopan ya? Mohon maaf, aku segera tiba. Menyambut Anda secara langsung. Terdengar bunyi langkah kaki terburu-buru dari ujung telepon, seperti sedang menuruni tangga dengan panik. Tidak perlu, aku tidak bermaksud mengkritikmu. David Chu tersenyum kewalahan, meski dia tahu, demi meramaikan cabang taman bermain Happy Valley ke-3000 di Jiangling itu, sejak awal Valet sudah tiba di kota Jiang, bersiap-siap datang menyambut kedatangan orang dengan ramahnya. Tetapi jika sungguh membuat perempuan cantik bernilai ratusan triliun itu datang menjemputnya, maka kota Jiangling pasti akan gempar, dirinya akan benar-benar terkenal. Hanya memerlukan beberapa lembar undangan. Selain itu, bantu hapuskan kebebasan 2 orang untuk masuk ke dalam taman. Melihat Giselle Han sekeluarga di depan gerbang, David tersenyum licik. Siapa? David Chu tersenyum kecil, menjawab Giselle Han, Nixon Liu. Bersambung. Nantikan episode selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.